Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya di channel Samudra Magelung. Oke pemirsa, kali ini saya ingin berbagi ilmu pengetahuan tentang unen-unen atau sanepan atau petuah dari para leluhur dulu ya. Dan unen-unen tersebut saya dapatkan ketika dulu saya belajar mengaji ya dengan seorang masai, dan kebetulan suatu ketika saya diberi ini ya, tuah atau wejangan, disuruh mencari jawaban tentang sanepan atau unen-unen tersebut pemirsa, yang bunyinya golek ono atine tengu sing gedene saungkal, terus wungkusa nganggo godhong asem, terus bitingono nganggo alu pemirsa. Kalau bahasa Indonesianya itu carilah hatinya tengu, binatang tengu ya, yang besarnya itu sebesar wungkal pemirsa. Itu sangat baru saya dengar itu pertama kali dari beliau itu. Terus disuruh membungkus dengan daun asam ya. Apa mungkin gitu ya, pikiran saya dulu begitu. Terus disuruh menusuk itu ya, menurut saya mengunci. Setelah dibungkus dikunci dengan ditusuk dengan alu. Nah, alu itu kan alat penumbuh padi zaman dahulu ya pemirsa ya. Alu sama lesung itu biasanya berpasangan. Oke. Pitutur leluhur tersebut setelah saya dapatkan disuruh mencari jawabannya sendiri-sendiri pemirsa. Harus dipecahkan sendiri, harus dicari sendiri dan diamalkan sendiri. Oke. Selang beberapa bulan, beberapa tahun, akhirnya saya ya sedikit ada gambaran ya tentang unen-unen tersebut. Dan saya ingin saat ini, meskipun belum 100% benar, saya ingin berbagi pengetahuan saya dengan pemirsa semua. Barangkali bisa menjadi referensi atau menjadi informasi dalam alam perpustakaan kita semua. Oke, kita belajar bersama pemirsa ya. Oke. Golek ono atine tengu sing gedene saungkal, wungkusa nganggo godhong asem, bitingono nganggo alu. Oke pemirsa, step by step kita bahas bersama ya. Kita akan saya coba artikan. Oke. Golek ono atine tengu sing gedene saungkal. Nah itu tengu, binatang tengu itu kecilnya seberapa itu pemirsa? Kayak kutu itu ya. Masa dia itu punya hati yang besarnya itu gede seperti batu ungkal itu, satu bola itu ya, yang biasa buat apa ya, mengasah benda-benda tajam itu ya, seperti pisau, arit, kampak itu ya. Itu menurut pikir saya mustahil itu pemirsa ya. Itu sesuatu hal yang mustahil ya. Mana ada binatang sekecil itu mempunyai hati yang besarnya lebih besar daripada dirinya sendiri itu pemirsa. Ternyata begini pemirsa, setelah saya tafakuri ya, itu hanya sanepan pemirsa. Jadi para sesepuh atau leluhur kita itu mempunyai harapan atau menyuruh untuk semua anak cucunya itu
agar kita itu menjadi orang yang mempunyai hati segoro, pemirsa ya. Hati segoro. Apa itu hati segoro? Ya, kita itu bisa bersabar, orang yang penyabar, orang yang mempunyai jiwa besar. Besarkan hatimu, jangan berkecil hati. Jadi orang yang luas hatinya, penyabar itu pemirsa ya. Ternyata seperti itu pemirsa. Orang yang mempunyai jiwa besar, pemirsa. Ternyata seperti itu pemirsa. Jadi jiwa besar itu bisa dikategorikan sebagai orangnya penyabar, pemaaf ya, sabaran, pasrahan, ngalahan, trimonan, loman. Itu pemirsa. Jadi sabar dalam setiap hal, segala hal pemirsa ya. Kita mampu hati segoro, meskipun ditimpa dengan berbagai macam musibah atau apa, halangan, rintangan, itu kita tetap bisa sabar, pasrah. Dan pasrah itu ya kita pasrahkan kepada sang pemilik qada dan qadar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita pasrah, ngalah, kita harus serba mengalah pemirsa ya. Ya, mengalah bukan berarti kalah, tetapi mengalah untuk menuju yang lebih baik. Oke. Setelah mengalah, kita harus nerima. Kita harus menerima, nerimo ing pandum, itu pemirsa ya. Maksudnya seperti itu. Nerimo, sabar, pasrah, ngalah, nerima apa adanya yang sudah dikasihkan kepada kita. Oke. Terus yang terakhir apa? Setelah nerima, loman itu lomo, seneng, weh ya. Kalau bahasa Jawa seperti itu. Kalau bahasa Indonesia suka memberi atau dermawan, itu pemirsa ya. Dermawan, lebih tepatnya seperti itu. Jadi kita mencari hatinya Tenggu yang besarnya sebesar wungkal, itu sebenarnya kita itu harus memiliki atau mempunyai hati segoro pemirsa ya. Atau kita harus berjiwa besar. Oke. Setelah itu kita masih disuruh lagi membungkus dengan daun asam. Nah, daun asam itu kecil ya pemirsa ya. merit gitu ya, kecil. Tapi kita itu harus membungkus dengan daun itu pemirsa. Lah itu maksudnya apa? Tenang pemirsa, tenang. Itu hanya sanepan ya, atau unen-unen. Jadi menurut pengertian saya ya, kalau daun asem itu ya pemirsa ya, pohon asemnya lebih dulu ya pemirsa. Pohon asem itu kan, pohon asem itu namanya pohon asem. Terus daunnya atau buahnya namanya asem. Terus daunnya juga namanya daun asem atau sinom ya kalau bahasa Jawa. Itu kalau kita gigit ya pemirsa ya, kita cicipin dari pohonnya, dari rantingnya, dari buahnya, dari daunnya, itu pasti rasanya asem. Nah, itu tembus pemirsa ya, rasanya sama namanya itu tembus. Jadi daun asem itu merupakan perlambang dari kejujuran pemirsa ya, kejujuran ya, ingat, kejujuran ya. Jadi rasanya tembus, namanya tembus ya.
asem semua rasanya. Kalau nggak percaya silahkan gigit pemirsa ya, gigit, silahkan. Oke, jadi daun asem merupakan perlambang atau simbol dari kejujuran pemirsa ya. Jadi setelah kita mempunyai hati yang lapang itu ya, hati segoro, kita harus bungkus dengan daun kejujuran, kita bungkus dengan perilaku yang jujur, kejujuran pemirsa ya. Oke, setelah kita bisa bungkus dengan kejujuran, maka kita disuruh nusuk atau mengunci dengan alu pemirsa ya, alu yang gede itu ya, alu yang buat menumbuk padi di zaman dulu ya, sama lumpang itu ya, lesung ya, itu alu. Nah, alu itu kan gede pemirsa, daun asem itu kan kecil. Mustahil itu pemirsa ya. Oke. Menurut pengertian saya seperti ini pemirsa. Jadi kalau kita sudah mempunyai hati segoro dan juga kita sudah bungkus dengan daun kejujuran, dengan perilaku jujur, jadi kita itu harus kunci ya, tusuk atau kunci dengan alu. Apa itu alu pemirsa? Alu itu adalah kita harus berjalan di jalan yang lurus. Alu itu simbolnya kan alu, alif. Nah, alif itu kan lurus, alif yang lurus. Oke, kita harus berjalan di jalan yang lurus, yaitu kalau dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hanya kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah saya memohon pertolongan, dan tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang sudah engkau beri petunjuk, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Oke. Kurang lebih seperti itu pemirsa ya. Jadi kita dari awal ya, golek ono atine tengu sing gedene sak wungkal, bungkuso nganggo godhong asem, terus bitingono nganggo alu. Kita itu harus mempunyai hati yang penyabar, hati yang lilo legowo, diumpamakan hati segoro. Kalau kita sudah mempunyai hati segoro, kita harus bungkus dengan daun asem atau daun, kita harus berperilaku jujur dalam setiap hal, segala hal. Terus setelah kita berperilaku jujur, kita harus berjalan di jalan yang lurus seperti alu ya, jejak alif, seperti alif. Oke, semoga apa yang saya uraikan ini bisa diambil manfaatnya pemirsa. Apabila ada salah-salah kata atau hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf atas segala kekurangan tadi, dan semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Oke, pemirsa, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali Samudra Magelung, subscribe bro. Oke, kamera action. Ingat channel Samudra Magelung. Ingat channel Samudra Magelung.